Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu katamul anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran semuanya ada kalau kita mau merenunginya. Termasuk juga dijelaskan dalam Al-Quran manusia-manusia agung. Siapa saja manusia-manusia agung dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah di antara kita termasuk manusia-manusia agung yang dijelaskan Al-Quran? Ini akan kita bahas pada waktu yang singkat ini. Yang pertama, manusia agung dalam Al-Quran dijelaskan adalah orang yang taat kepada Allah, pada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Wabah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa taat kepada pemimpin itu berurutan setelah taat kepada Allah dan Rasul. Maka manusia agung dalam Quran dijelaskan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Kita jelaskan saja adalah apa yang kita kerjakan saat ini. Katakanlah salat zuhur berjamaah, salat 5 waktu kita kerjakan berjamaah. Ini merupakan wujud ketaatan kita kepada Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Ada suatu ketika Ummul Muslim namanya, merupakan wanita yang mandiri, wanita yang suka bekerja. Suatu ketika suaminya datang dan persediaan di rumahnya itu habis. Maka Ummul Muslim bertanya kepada Abul Muslim, ya Abul Muslim, kita tidak punya lagi apa yang akan kita makan. Kagetlah Abul Muslim. Kemudian Abul Muslim bertanya kepada Ummul Muslim, adakah kamu uang untuk membeli tepung? Apa jawab Ummul Muslim? Ini ada uang kita, katakan hasil sulamanku. Jadi di sini tampak gambaran pelajaran juga bagi ibu-ibu. Tidak dikatakan uang saya, tidak. Tapi yang dikatakan adalah ini uang kita, hasil kerja sulamanku, hasil kerja Ummul Muslim. Belikanlah tepung untuk membuat roti ke pasar. Kemudian kata Abul Muslim, ambilkanlah tempat tepung, saya akan pergi ke pasar. Waktu itu Abul Muslim ini terkenal dengan orang yang dermawan, orang yang sering memberi kepada pengemis. Di Makkah waktu itu terkenal bahwa Abul Muslim ini selalu bersedekah kepada pengemis. Ketika sampai di toko menjual tepung itu, ketika mau membeli tepung, datang pengemis. Ditarik-tariknya tangan Abu Muslim. Uang tidak ada. Yang ada cuma 1 dirham yang diberikan oleh istrinya untuk membeli tepung dalam rangka untuk makannya dibuatkan roti. Apa yang dilakukan oleh Abu Muslim? Ternyata setelah ditarik-tarik oleh pengemis, dikasihkan uang 1 dirham itu. Uang cuma 1 dirham, tapi dikasihkan kepada pengemis. Apa yang ada lagi? Tidak ada lagi. Untuk tidak mengecewakan istrinya, maka dia isilah tempat, atau katakan dawak kini kok gunti ya namanya kan, diisi dengan serbuk-serbuk kayu yang dicampur dengan pasir. Dibawalah oleh Abu Muslim ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, diletakkanlah tempat tepung tadi yang diisi dengan serbuk kayu dan pasir. Maka dia berangkat ke masjid. Waktu itu adalah waktu asar.
sampai di masjid, sampai mencapai ke maghrib. Setelah maghrib Abu Muslim pulang, sampai di rumahnya telah terhidang sepotong roti. Maka menangislah Abu Muslim. Abu Muslim, ini roti dari mana? Jawab Ummu Muslim, dari tepung yang kamu berikan tadi. Padahal kita tadi Abu Muslim yakin yang diberikan bukan tepung, cuma serbuk kayu yang dicampur dengan pasir. Ini bukti orang yang taat kepada Allah, langsung Allah membalasnya. Tidak pelit dia, tidak ada lagi yang mau disedekahkan. Cuma uang 1 dirham untuk membeli makan dan gitu. Beli tepung yang akan diolah menjadi roti, jadi makanan pokoknya. Itu yang dikasihnya. Dari cerita ini, dari cerita Ummul Muslim dan Abul Muslim ini, ternyata kita sangat jauh kalah dengan Abul Muslim dan Ummul Muslim. Kita kadang ketika berimpak bersedekah, cari dulu yang paling kecil jumlahnya. Kita kadang berimpak, dicari dulu, adakah diantaranya uang yang kecil. Bagusnya mana impak, mana yang ada, seriahkan. Di yang pertama, manusia agung itu dijelaskan tadi dalam Al-Quran adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kamu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, manusia yang agung itu adalah orang yang menuntut ilmu, memahaminya dan merealisasikan dalam kehidupannya. Ini orang yang agung. Orang yang menuntut ilmu, bahwa ilmu lebih tinggi daripada langsung beribadah. Karena kalau kita beribadah tentu ada ilmunya. Katakanlah kita mau salat, ada ilmunya. Salat sunat kita lakukan, ada ilmunya. Tahiyatul masjid yang kita lakukan, ada ilmunya. Apa syaratnya? Tahiyatul masjid jangan duduk dulu, kan ada syaratnya. Ketika belum salat ada wuduk dulu. Wuduk juga ada ilmunya. Jadi semuanya ada ilmunya. Tidak langsung saja ibadah. Kita taat beribadah tapi kita tidak berwuduk lah. Ada ilmunya. Tidak sah ibadah kita. Maka yang pertama adalah, yang kedua orang berilmu itu orang yang menuntut ilmu, memahaminya dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin masih ingat cerita Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya bukan Ibnu Hajar sebenarnya. Di Ibnu Hajar dinamai dengan Ibnu Hajar karena diceritakan adalah anak batu. Ibnu anak, Hajar batu. Al-Asqalani dinisbahkan kepada kampungnya Asqalan. Di Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu ketika Ibnu Hajar ini orang yang rajin tapi tidak masuk-masuk ilmu. Maka putus asa dia. Pulanglah dia ke kampungnya. Di tengah perjalanan hujan lewat. Masuk dialah ke gua untuk bersembunyi atau untuk berteduh. Di dalam gua, dia lihat ada tetesan air yang masuk dalam gua itu dan jatuhnya ke batu. Diperhatikannya. Ini. Lama-lama air ini jatuh, akhirnya batu ini berlubang. Terpikir baginya, berapapun kerasnya gitu kan. Berapanya susahnya ilmu ku dapati, kalau aku rajin terus menuntut ilmu, maka akan dapat. Contoh tadi batu yang keras saja dengan tetesan air terus akhirnya berlubang juga. Maka baliklah Ibnu Hajar ke tempat gurunya, diceritakanlah bahwa dia ingin belajar, diceritakan tentang batu tadi. Dan akhirnya diterima oleh gurunya. Karena kegigihannya dia diistimewakan oleh gurunya. Diberi ilmu yang digigihi memberikan ilmu kepada Ibnu Hajar. Akhirnya ulama-ulama yang dulu lebih dikalahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kita kenal sekarang itunya kitabnya Fathul Bari, Syarih Sahih, satu Syarah Sahih Bukhari. Bahkan ulama meneliti hasil karya Ibnu Hajar ini berjumlah sebanyak 282 kitab. Ini orang yang menuntut ilmu, gigih dalam menuntut ilmu. Bandingkan dengan generasi muda kita saat ini. Betapa susah mereka untuk menuntut ilmu. Dengan kecanggihan aja, dengan HP semuanya ada. Pernahkah mereka menuntut ilmu dan imbangkan ibadah? Tidak. Di HP-nya mereka tahu salat zuhur itu jam berapa. Di HP-nya mereka tahu salat maghrib itu jam berapa. Tapi ketika azan zuhur berkumandang, adakah mereka masuk masjid? Kebanyakan mereka mengabaikan azan.
Ketika azan maghrib, waktu maghrib ada gitu. Tapi ketika mendekati waktu maghrib masih banyak yang berolahraga, masih banyak yang main bola, masih banyak yang latihan karate, masih banyak yang latihan kungfu. Kenapa nak dihentikan sifatnya? Karena waktu maghrib adalah waktu yang terpendek. Aneh. Ini untuk yang merealisasikan itu. Dia menuntut ilmu, realisasikan. Dapat ilmu, lebih awal datang ke masjid, dia realisasikan. Dapat ilmu, siapa yang datang ke masjid yang lebih awal itu yang dapat ilmu tinggi, ilmunya ibadah, pahala ibadahnya. Ya, diamalkan. Ini yang harus kita sikapi. Bahwa kriteria manusia agung dalam Al-Quran yang kedua adalah menuntut ilmu, memahaminya dan merealisasikannya, mempraktekkan dalam kehidupan. Itu dapat tentang salat sunat tahiyatul masjid, dia praktekkan. Dapat tentang salat sunat rawatib sebelum zuhur dan sesudah zuhur, dipraktekkan. Ini orang yang kedua manusia agung. Dapat tentang berzikir, maka ketika assalamualaikum nak langsung saja kabur. Kebanyakan sekarang kan seperti itu. Kalau tidak ada pula imam yang memimpin untuk zikir, itu wirid pendek, wirid panjang gitu. Langsung assalamualaikum kabur. Kenapa kabur? Gitu. Ilmunya ada. Gitu. Jadi dua saja yang kita bahas tentang manusia agung dalam Al-Quran, karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diagungkan di dalam Al-Quran. Ketika dapat ilmu, dia saksikan. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.